Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gara-gara patah hati orang bisa kurus, gara-gara kurang makan, badan sering sakit-sakitan karena stres memikirkan patah hati. Gara-gara patah hati, karir yang dibangun tiba-tiba hancur. Gara-gara patah hati, kita bahkan mengkaburkan tujuan utama dalam hidup. Dan gara-gara patah hati, orang di sekeliling kita akan terdampak imbasnya karena aura negatif dari kesedihan kita. Patah hati yang mendalam juga bisa menghilangkan nyawa kita. So, apa yang harus kita lakukan ketika patah hati? Apakah mendengar lagu-lagu galau terus kita semakin terisak menangis gitu? Tapi satu hal yang kalian mungkin belum banyak tahu, bahwa patah hati itu kita yang ciptain. Bahwa patah hati sejatinya dan pada dasarnya adalah sebuah manipulasi. Dan kalau misalkan lu ngerti bahwa patah hati adalah manipulasi, maka kita bisa memanipulasi patah hati. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Memanipulasi patah hati yang gue maksud di sini adalah memanipulasi rasa sakit hati dari patah hati tersebut menjadi sebuah kenikmatan dan rasa syukur. Yang pertama, lo harus yakin dulu kalau patah hati itu kita yang ciptakan. Dari mana lo bisa yakin banget bang kalau patah hati itu kita yang ciptain sendiri? Ya, karena patah hati itu relatif. Ada yang patah hati mendalam karena ditinggalkan pasangannya, ada juga yang gak patah hati ketika ditinggalin, tapi patah hatinya ketika dia tidak bisa membahagiakan pasangannya. Ada yang kayak begitu, ada. Artinya patah hati itu relatif, dan relatif itu kata sifat, dan semua kata sifat bisa diciptakan, dan semua yang bisa diciptakan berarti bisa juga dimanipulasikan. Nah, bagaimana caranya memanipulasi patah hati agar kita menjadi pria yang mindfulness, tenang dan mampu menikmati proses? Gue udah nyinggung mindfulness ya. Oke, tips yang pertama adalah mindfulness tentunya. Jangan sampai lu terlalu fokus terhadap hasil, bahwa lu gagal membahagiakan pasangan, bahwa lu gagal mempertahankan hubungan, bahwa lu itu gagal dalam menjaga pasangan. Yang jarang banget kita sadari adalah bahwa sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi yang pertama, nikmati dulu proses itu. Proses sebuah kesalahan, proses salah pilih pasangan, proses bahwa lu dibohongi, dan proses bahwa lu dikhianati. Belajarlah untuk menikmati proses itu dulu, untuk menemukan relativitas sakit hati. Dan kalau misalkan lu belum menikmati semua proses kegagalan yang lu pikir negatif itu, lu gak bakal menemukan relativitas sakit hati, bro. Bahwa sakit hati adalah proses menyenangkan dari perjalanan hidup yang sudah lu nikmati prosesnya. Dan hasil yang akan lu dapat bukan patah hati lagi, tapi reward dan rasa syukur. Apa rewardnya? Kalau lu belum menikah tapi lu udah dikhianati dan diselingkuhi, reward yang lu dapatkan adalah ya alhamdulillah dia belum jadi istri gua atau belum jadi suami. Ya alhamdulillah Tuhan sudah memperlihatkan sikap aslinya sebelum menikah. Dan kalau misalkan lu udah menikah ternyata lu diselingkuhi atau dikhianati, reward yang lu dapatkan kurang lebih sama. Alhamdulillah Tuhan sudah memperlihatkan sikap aslinya sebelum Tuhan membiarkan selama bertahun-tahun aku menikah dengannya. Dan kalau patah hatinya adalah karena sebuah kegagalan, rewardnya adalah ilmu pengetahuan yang lu gak bakal dapet itu di kurikulum manapun, di universitas manapun. Lu mau sekolah sampai S3 juga lu gak bakal dapet ilmu itu. Ilmu apa itu? Itu adalah ilmu pengalaman. Atau guru terhebat kita yaitu experience. Guru terbaik adalah pengalaman pahit. Oke, karena gue udah nyinggung rasa bersyukur ya, maka tips yang kedua untuk memanipulasi patah hati adalah bersyukur, bro. Jadi gini, bersyukur adalah teknik hidup yang paling tenang sejagat raya. Bersyukur membuat hati kita lebih luas dan plong. Bersyukur itu bahkan levelnya di atas rasa sabar, bro. Dan bersyukur bisa mewakili sebuah ketegasan dalam hidup. Dan bersyukur juga adalah sebuah keberanian, bro. Gue jelasin pelan-pelan ya. Bersabar adalah sikap yang baik. Bahkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi bersyukur itu jauh lebih nikmat, bro. Bersabar itu lebih ke kayak keinginan yang akhirnya kita tahan. Dan keinginan yang ditahan itu rasanya gak enak. Orang-orang tertentu bisa menikmati sabar, tapi beberapa orang banyak yang gak sanggup dengan rasa sabar. Dan efeknya adalah dia bakal berubah menjadi pribadi yang sangat-sangat buruk karena sudah keseringan sabar. Coba perhatikan bedanya. Kalau lo gak punya duit, lo hanya bisa makan mie instan. Lu tahu makan mie instan itu nggak baik buat kesehatan. Lu tahu makan mie instan itu kalau keseringan tuh enak dan gak enak gitu. Tapi ya apa boleh buat, namanya juga lu nggak punya duit, lu ngekos terus lu punya pendapatan yang sangat-sangat cukup bahkan kurang. Nah di situasi ini lu bakal bersabar kan.
sabar dulu, yang penting bisa bertahan. Ya udah nggak apa-apa, makan dulu, sabar. Gitu kan? Nah, hati lu bisa lebih tenang tuh, bener. Dan mampu menerima walaupun secara sugestif lu masih punya keinginan untuk makan selain mie instan. Nah, di situ rasa nggak enaknya kalau misalkan lu nggak bisa menikmati rasa sabar. Nah, bandingkan dengan bersyukur, bro. Kalau orang yang bersyukur, mie instan yang rasanya enak tadi bisa jadi nikmat, bro. Karena dia menghargai apa yang dia punya. Dia merasa pada saat itu bahwa makanan inilah yang terbaik. Karena mending makan daripada nggak bisa makan selama berhari-hari. Nah, rasa syukur bisa memanipulasi rasa sakit hati, patah hati, dan keinginan yang tidak terpenuhi. Orang yang pandai bersyukur, dia paham tentang keterbatasan diri. Makanya orang yang bersyukur itu nggak banyak hutang. Karena gaya hidup dia sesuaikan dengan apa yang dia punya. Bukan apa yang dia punya disesuaikan dengan gaya hidup. Kebalik. Nah, di dalam hubungan juga sama. Semua yang kita punya, bahkan mantan yang pernah menyakiti kita, itu adalah sebuah nikmat yang ternilai. Apa nilainya? Nilainya adalah pengalaman yang gak bisa lu dapetin di universitas manapun yang gue sebutin tadi. Pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk melatih mental kita, memperluas hati kita untuk menjadi lebih bahagia dan tenang. Maka bersyukur adalah salah satu cara paling ampuh untuk memanipulasi rasa sakit hati menjadi rasa yang nikmat. Terus yang ketiga, percayalah bahwa dia yang gak sanggup, bukan kita. Cara yang ketiga ini cukup ampuh ya, biar bisa bikin patah hati lu tuh jadi lebih gak ada apa-apanya. Lo harus meyakini bahwa pengkhianatan itu adalah sebuah ketidaksanggupan dari dirinya, bukan dari lu. Kalau misalkan di sini posisinya lu yang dikhianati atau lu yang ditinggalkan, nah dengan cara ini lu bisa jadi lebih menghargai diri. Kan salah satu faktor kita patah hati itu adalah kontribusinya karena kita merasa bahwa kitalah yang salah, kitalah yang gagal. Coba lu balik mindset itu, bahwa yang mengkhianatilah yang gagal, dan lu yang dikhianati itu nggak gagal. Pahamilah bahwa dia yang tidak sanggup menjalin komitmen, dan lu adalah orang yang mempertahankan komitmen. Dan jangan terlalu melankolis atau dramatis ketika dia udah dapat pasangan yang baru. Tetaplah fokus kepada diri sendiri dan anggap bahwa lu dan dia itu hanyalah sebuah ketidakcocokan, bukan sebuah kegagalan. Jadi intinya ketika lu fokus terhadap apa yang udah lu lakuin buat pasangan dan ternyata dia menyakiti lu atau mengkhianati lu, yakini bahwa lu udah melakukan yang terbaik buat dia, bro. Dan semua perbuatan baik lu ke dia, semua niat baik lu ke dia itu nggak pernah sia-sia. Jadi kesimpulannya, 3 teknik ini mampu memanipulasi rasa sakit hati atau rasa patah hati. Karena sejatinya patah hati itu relatif kata sifat, dan semua kata sifat itu bisa diciptakan, dan semua yang bisa diciptakan itu bisa dimanipulasi. Ada satu hal penting yang harus gue sampein ke kalian, bahwa patah hati itu hanya untuk orang yang mencintai karena fisik. Gue nggak mau jelasin kalimat itu ya, kalian highlight sendiri, kalian pause, dan kalian pahami lah kenapa gue bilang patah hati itu hanya untuk orang yang mencintai karena fisik. Bagi yang punya sudut pandang silahkan komen di bawah. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.